Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu, Tuhan. Kami mau berikan hati kami, hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hidupku, ini hatiku, ini jiwaku, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan.
Tiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang baik. Dia penyelamat, dia penolong, dan dia juga adalah Allah yang selalu memelihara, melindungi, dan membebaskan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir akan apapun. Karena kita punya Yesus. Namun, memang dalam faktanya kita melihat ada banyak hal seperti kerikil-kerikil yang seringkali mempersulit hidup kita, baik itu masalah kesehatan, sosial, finansial, dan sebagainya. Ini bukan rencana Allah. Allah tidak pernah merencanakan saudara dan saya sakit-sakitan. Allah tidak pernah merencanakan saudara dan saya kekurangan. Allah merencanakan hari depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Tetapi ada oknum yang jahat dan dia adalah musuh. Dalam bahasa Inggrisnya adalah adversary. Di dalam bahasa aslinya disebut sebagai Satan. Inilah musuh, adversary. Dia adalah the accuser. Inilah si jahat itu. Yang terus berusaha untuk mengacaukan semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana ulah dari iblis ini yang mengacaukan kehidupan manusia, khususnya Tuhan Yesus sendiri dalam pelayanannya. Untuk itu mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-22. Kita baca ayat yang ketiga saja langsung mulai. Dikatakan di sana, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Sampai sini dulu pembacaan kita. Ya. Nah, ini ada hal yang menarik di sini. Yudas ini ternyata sangat berperan dalam masalah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Sampai Yesus kemudian harus ditangkap, disengsara, disalibkan, dan sebagainya. Ini berawal dari apa yang dilakukan oleh Yudas. Padahal dia dikatakan di sini adalah salah seorang dari ke-12 murid Yesus. Dan dia bahkan dalam pasal sebelumnya diceritakan bahwa dia ini sebetulnya bendahara. Jadi Yudas ini bukan sembarangan. Bisa dikatakan orang kepercayaannya Yesus. Tetapi ternyata dia dikenal sebagai pengkhianat
Walaupun terjemahan yang nanti kita akan baca menggunakan kata menyerahkan Yesus, tetapi sebetulnya di dalam bahasa aslinya paradidomi itu mengarah kepada betrayal, to betray atau mengkhianati. Ya. Nah, coba kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh Yudas. Dikatakan lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, ini betul-betul istimewa. Mungkin kita bertanya, andai kata tidak ada Yudas, gimana? Ya, kita tidak bisa menjawab karena fakta, data, historis, ceritanya demikian. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, diceritakan bagaimana khususnya ayat 2 ya. Bagaimana imam-imam kepala dan ahli Taurat sangat benci kepada Yesus. Dan mereka berusaha untuk membunuh Yesus, menyingkirkan Yesus. Tapi mungkin mereka belum dapat cara. Dan mereka takut kepada orang banyak yang sedang ngefans kepada Yesus saat itu. Rupanya Yudas ini kemudian tampil. Tetapi tampilnya Yudas ini bukan sesuatu yang begitu saja terjadi. Jelas sekali dalam ayat 3 tadi dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Seorang dari ke-12 murid itu. Sudah jelas. Yudas inilah, dan bukan Yudas yang lain, dipakai oleh iblis. Nah, jadi kita melihat jelas sekali di sini bahwa apa yang terjadi dengan Yesus itu dibalik itu ada dalangnya, yaitu iblis ini yang memakai Yudas. Inilah yang dikenal sebagai law of double reference. Yang visible, yang tampak, yang terlihat adalah si Yudas. Tetapi ada yang menggerakkan Yudas yang invisible, yang tidak terlihat, yaitu iblis. Dikatakan iblis masuk ke dalam Yudas. Ayat ini mengatakan masuk, ya memang demikian adanya. Nah, sekarang masalahnya kenapa kok iblis bisa melakukan itu kepada Yudas? Nah, sudah jelas saudara sekalian, kalau ada seorang mau masuk rumah dan kemudian ditanya, gimana kamu bisa masuk rumah ini? Loh ya melalui pintu. Karena tadi saya lihat pintunya tidak terkunci. Nah, saya masuk aja. Tidak mungkin orang itu akan mengatakan, oh saya nembus tembok dan sebagainya. Bagaimana Yudas ini bisa melakukan itu? Karena dia memberi kesempatan kepada iblis. Membuka celah kepada iblis untuk masuk. Dan bekerja melalui kehidupannya. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Yudas itu, seperti tadi dicatat di dalam ayat yang ke-4 dan seterusnya. Dia merencanakan sesuatu bagaimana supaya Yesus ini bisa ditangkap. Dan dapat imbalan lagi, yaitu
sejumlah uang dalam Lukas, tapi dalam Injil sinoptik lain dijelaskan 30 keping perak. Itu jumlah yang diterima oleh Yudas karena dia mengkhianati Yesus. Nah, ini bukan sesuatu yang kebetulan terjadi, tapi sesuatu yang memang dengan sengaja dilakukan. Dan iblis bekerja dalam diri Yudas. Jadi saudara kita lihat bahwa kalau ada kata pengkhianatan, berkhianat, mengkhianati, dan sebagainya, ini berkaitan dengan oknum yang jahat yang menguasai seseorang. Yudas ini sebetulnya waktu dia melamar untuk menjadi murid Yesus, dia sama sekali tidak pernah mengatakan secara logika, Yesus, aku akan mengikut engkau, supaya aku nanti bisa mengkhianati engkau, Yesus ya. Nonsens. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi karena Yudas ini membuka celah kepada iblis, dan iblis yang bekerja dalam kehidupannya, maka terjadilah pengkhianatan itu. Jadi kalau kita lihat pengkhianat berkeliaran ke sana kemari, ya ini berlaku law of double reference. Orang ini bekerja sama iblis untuk melakukan tindakan pengkhianatan tersebut. Karena pada dasarnya manusia itu bukan pengkhianat, tapi karena ada roh jahat yang menguasai kehidupannya, maka terjadilah seperti itu. Nah lanjut, kalau kita baca di dalam pasal yang sama ya, di dalam ayat yang ke-47 dan 48 ya. Nah, kita akan melihat di sana bagaimana dengan jelas sekali rancangan dari si Yudas ini berhasil, yaitu terjadinya penangkapan di Getsemani. Waktu Yesus dan murid-muridnya berada di Getsemani, sedang berdoa, tiba-tiba datanglah serombongan orang, ya, dicatat dalam ayat 47 demikian. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan," dalam tanda kurung, "engkau mengkhianati anak manusia dengan ciuman." Nah, sampai di sini jelas sekali. Inilah akibat dari memberi kesempatan kepada iblis. Sehingga terjadilah suatu action atau suatu tindakan yang seperti ini. Yudas diceritakan mendatangi Yesus di Getsemani. Sementara mereka sebetulnya dalam suasana doa. Walaupun murid-muridnya juga ngantuk. Tapi Yesus sedang berdoa. Kok Yudas, salah satu dari 12 murid itu, tidak bersama Yesus berdoa? Dia malah mengatur strategi dengan para imam, kepala, dan sebagainya untuk menangkap Yesus. Yudas menginformasikan kepada mereka, nanti orang yang aku cium, yang aku beri salam, itulah yang harus kamu tangkap. Itu sebabnya kemudian diceritakan di sini, Yudas mencium Yesus, artinya memberi salam kepada Yesus, dan kemudian serentak rombongan itu menyergap
Yesus. Nah, saudara sekalian, dari kisah ini kita lihat, inilah pekerjaan iblis, pekerjaan si jahat itu. Ketika dia diberi kesempatan, ketika dia diberi peluang, maka dia akan bekerja untuk menghancurkan, untuk membinasakan, menyusahkan, menyengsara, dan sebagainya. Dan saudara tahu, hasil dari pekerjaan iblis sama sekali bukan keselamatan. Lepas dari segala sesuatunya, kita tahu bahwa akhir dari cerita tentang Yudas ini sangat mengerikan. Yaitu bagaimana dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mati menggantung dirinya. Inilah hasil dari pekerjaan iblis. Tidak ada hari depan. Tidak ada berkat. Walaupun tampaknya awalnya itu menjanjikan dan sebagainya. Wah, 30 uang keping perak. Tapi ternyata semuanya itu sia-sia. Nah, jadi saudara sekalian, kita lihat di sini, ketika iblis diberi peluang, diberi kesempatan, maka dia akan mengacaukan semuanya. Nah, oleh karena itu, mari saat ini kita betul-betul menyadari hal ini. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Karena dia itu jahat. Dia yang membuat kesulitan, penderitaan, semuanya ini terjadi. Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang baik. Dia ikut campur, mengacak-acak semuanya. Sampai semua ciptaan Tuhan itu menjadi kacau balau. Seperti yang kita lihat sampai hari ini. Kadang-kadang kita bingung melihat ulah manusia. Yang begini, begitu dan seterusnya. Aneh-aneh dilakukan. Akibat apa? Karena iblis diberi kesempatan. Mungkin saudara akan bertanya, wah, kalau begitu, hampir dalam semua tindakan-tindakan itu iblis ikut berperan. Ya sudah jelas. Karena dia itu roh. Nah, tidak terlihat, invisible. Tapi dia bekerja. Nah, yang penting saat ini, kita sudah mengetahui hal ini, kita tidak memberi kesempatan pada iblis. Sebaliknya, kita beri kesempatan Roh Kudus untuk memimpin kita. Roh Kudus, roh hikmat, roh wahyu, urapan Roh Kudus yang penuh kuasa, bekerja dalam kehidupan kita, maka mujizat-mujizat terjadi. Kuasa Allah akan dinyatakan. Karena dia adalah roh yang kudus, roh Allah sendiri yang tinggal dalam kehidupan kita. Berkuasa dan memimpin hidup kita. Dan ketika Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, maka dikatakan dia akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Itu seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Dia akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Hanya Roh Kudus saja yang seharusnya kita beri kesempatan setiap saat. Mungkin kita mengatakan, lah kok Roh Kudus tidak langsung saja tinggal dalam hidup kita. Saudara sekalian, Roh Kudus hanya akan bekerja sejauh kita beri kesempatan dia bekerja. Tapi ketika kita katakan, silakan Roh Kudus, bekerjalah dalam hidupku, maka dia akan bekerja secara maksimal dalam hidup kita. Dan kuasa Allah akan betul-betul dinyatakan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini kita sadari betul. Sebab seringkali banyak orang, mungkin karena tidak paham,
Dan tidak sadar akhirnya dia dipakai oleh iblis. Dan hasilnya selalu kekacauan, kesulitan, bahkan akhirnya kebinasaan. Tidak ada seorang yang lahir kemudian ditanya setelah lahir anak-anak, kemudian ditanya nanti kalau besar mau jadi apa? Saya mau jadi pembunuh, saya mau jadi pemerkosa, saya mau jadi perampok. Tidak ada. Pasti mereka, saya ingin menjadi presiden, saya ingin menjadi panglima, tentara, saya ingin jadi dokter, dan seterusnya. Tapi setelah itu kok beda? Karena ada roh yang bekerja dalam hidupnya. Seperti Yudas ini tadi. Yudas memberi kesempatan pada iblis, maka masuklah dia. Dan kemudian mengendalikan kehidupannya. Inilah law of double reference. Oleh karena mari saat ini kita sungguh-sungguh menyadari hal ini. Kita tutup semua celah dan justru kita buka hati untuk Roh Kudus. Kita katakan, silakan Roh Kudus, Engkau berkarya dalam hidupku. Maka nama Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan. Mujizat-Mu terjadi. Sepanjang hari ini kami sehat Tuhan. Gangguan penyakit apapun disingkirkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberikan organ-organ baru dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kuasa-Mu Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan, dilimpahkan. Kami diberkati berkelimpahan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kuasa darah Yesus melindungi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.